Selamat siang Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Danora Yulian Helen Ota dari Prodi Sistem Informasi Strata 1, NIM 19110062, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek aplikasi sistem informasi, tentang kegunaan dari tools yang digunakan pada Visio 2010. Baik, tools yang pertama yaitu pointer. Pointer sendiri berguna untuk memilih pointer mouse atau melepaskan dari objek-objek toolbox. Yang kedua ada background worker. Background worker sendiri berguna untuk mengeksekusi operasi tertentu di thread lain. Yang ketiga ada binding navigator. Binding navigator sendiri berguna untuk menyediakan antarmuka untuk navigasi dan manipulasi data yang dikaitkan dengan form. Yang keempat ada binding source, yaitu untuk mengkapsulasi sumber data untuk sebuah form dan menyediakan fasilitas update navigasi, filter, dan juga sorting. Yang kelima ada button, berguna untuk menerima klik dari pengguna. Jika pengguna mengkliknya, maka kode tertentu bisa dieksekusi. Yang keenam ada checkbox, berguna untuk menerima tanda centang dari pengguna. Jika pengguna mencentangnya, maka item di kotak tersebut otomatis bisa dipakai untuk program. Yang ketujuh ada checklist box, yaitu untuk menampilkan item-item seperti list box biasa, namun dengan checkbox di sebelah kirinya, sehingga satu list box bisa menerima 2 atau lebih item. Yang kedelapan ada color dialog, yaitu untuk menampilkan warna-warna untuk dipilih. Yang kesembilan ada combox. Saya ulangi, yang kesembilan ada combo box, yaitu untuk menampilkan item-item namun dalam bentuk hanya satu terlihat. Jika pengguna mengklik combo box, barulah semua item di dalamnya akan kelihatan. Yang ke-10 ada context menu strip, yaitu untuk menampilkan menu shortcut jika pengguna mengklik kanan pada item. Yang ke-11 ada data graph view, yaitu untuk menampilkan data dalam bentuk tabel yang bisa dimodifikasi. Yang ke-12 ada dataset, yaitu untuk representasi data dari sumber data di memori. Yang ke-13 ada the time pick, memungkinkan pengguna menampilkan tanggal dan memilihnya. Selanjutnya, tanggal dan waktu yang dipilih dapat dimodifikasi menggunakan format tertentu. Yang keempat ada directory entry, yaitu untuk mengkapsulasi node atau objek di hierarki Active Directory ID di Windows Server. Yang ke-15 ada directory searcher, melakukan query terhadap Active Directory. Yang ke-16 ada domain up-down, yaitu untuk menampilkan nilai string yang ditampilkan pengguna dari daftar item dengan cara mengklik tombol up dan down. Yang ke-17 ada error provider, yaitu untuk menentukan dukungan untuk inisialisasi transaksi. Yang berikutnya ke-18 ada event log, yaitu untuk menyediakan interaksi dengan event log dari Windows. Yang ke-19 ada file system author, untuk memonitor perubahan sistem file dan mengeksekusi event ketika ada perubahan directory atau file. Yang ke-20 ada flow layout panel, menangani layout dengan yaitu untuk menangani layout dan komponennya, kemudian mengaturnya dalam layout yang otomatis. Yang ke-20 ada folder browser dialog, yaitu untuk menampilkan kotak dialog yang meminta pengguna untuk memilih folder yang ada. Yang ke-22 ada font dialog, yaitu untuk menampilkan kotak dialog yang meminta pengguna untuk memilih font yang ada. Yang ke-23 yaitu group box,
yaitu untuk mengelompokkan kontrol dalam satu kotak untuk mempermudah pengaturan dan manajemen antarmuka. Yang ke-24 ada help provider, yaitu untuk menyediakan bantuan pop-up atau online untuk sebuah kontrol. Yang ke-25 ada hash global, yaitu untuk memungkinkan komponen induk untuk menggulirkan isinya secara horizontal. Kontrol ini tidak diperlukan jika komponen induknya telah memiliki atribut auto scroll atau atribut tersebut sudah dalam keadaan enabled. Yang ke-26 ada image list, yaitu untuk menampilkan daftar gambar. Banyak gambar yang bisa disimpan di image list yang nantinya bisa digunakan oleh kontrol lain seperti list view, tree view, dan toolstrip. Yang ke-27 ada label, yaitu untuk menampilkan teks di mana nantinya isi di dalamnya tidak bisa diberi masukan oleh pengguna seperti halnya text box. Yang ke-28 ada link label. Sama seperti label, namun bisa memiliki link ke website atau www jika diklik. Pengguna akan dibawa ke alamat URL yang ditentukannya. Jika alamat URL ada di internet, otomatis browser akan menampilkan alamat tersebut. Yang ke-29 ada list box, yaitu untuk menampilkan item-item dalam bentuk kotak di mana semua item ditampilkan di dalam daftar. Jika jumlah item lebih banyak dari ukuran list box, maka list box otomatis memiliki scroll bar vertikal yang dapat dipakai untuk menampilkan semua item tersebut. Yang ke-30 ada list view, yaitu untuk menampilkan item-item 1 dari 5 tampilan yang berbeda. Yang ke-31 ada max text box, yaitu untuk menerima input dari pengguna seperti halnya text box. Namun isi di dalamnya nantinya dapat dimasukkan menggunakan format tertentu. Ini cocok untuk pengisian nomor telepon atau sejenisnya, di mana jika dimasukkan 0245474125023198 akan otomatis diganti menjadi dalam kurung 024 dan seterusnya akan diberikan nomor yang sisanya. Oke, yang ke-32 ada menu strip. Menu strip menampilkan perintah dan aplikasi yang dikelompokkan menurut fungsinya. Yang ke-33 ada message queue, yaitu untuk menyediakan akses ke queue di message queue server. Yang ke-34 ada month calendar, yaitu untuk menampilkan kalender bulanan di mana pengguna bisa memilih tanggal. Yang ke-35 ada notification icon, yaitu untuk menampilkan icon di area notifikasi ketika program berjalan. Lokasi area notifikasi ada di sebelah kanan textboard Windows. Yang ke-36 ada numeric up-down, yaitu untuk menampilkan daftar angka di mana pengguna dapat mengulung menggunakan tombol up dan down. Yang ke-37 ada open file dialog, yaitu untuk menampilkan jendela dialog yang meminta pengguna untuk memilih file tertentu untuk dibuka. Yang ke-38 ada page setup dialog, yaitu untuk menampilkan jendela dialog yang memungkinkan pengguna mengubah pengaturan yang berkaitan dengan halaman seperti margin dan orientasi kertas. Yang ke-39 ada picture box, yaitu untuk menampilkan gambar yang tampilannya bisa diatur sedemikian rupa. Yang ke-40 ada print dialog, yaitu untuk menampilkan kotak dialog yang berkaitan dengan pengaturan pencetakan. Yang ke-41 ada print document, yaitu untuk mendefinisikan objek yang dikirim ke printer. Yang ke-42 ada print preview control, yaitu untuk merepresentasikan bagian dari print preview yang menampilkan dokumen yang sedang di-preview. Kontrol ini tidak menampilkan berbagai dialog ataupun tombol. Yang ke-43 ada print preview dialog,
yaitu untuk menampilkan kotak dialog yang menampilkan preview kepada pengguna berupa apa yang akan dicetak. Yang ke-44 ada proses, yaitu untuk menyediakan akses ke proses lokal atau remote dan memungkinkan pengguna menghentikan atau menginisialisasi proses-proses lokal. Yang ke-45 ada progress bar, yaitu untuk menampilkan sebuah bilah yang mengindikasikan kemajuan operasi pengguna tertentu. Yang ke-46 ada property grid, yaitu untuk menampilkan antarmuka untuk melihat properti dari objek-objek tertentu. Yang ke-47 ada radio button, yaitu untuk memungkinkan pengguna untuk memilih satu opsi dari beberapa pilihan yang dikaitkan dengan tombol lainnya. Yang ke-48 ada rich text box, yaitu untuk menampilkan fasilitas pengeditan teks dengan pemformatan yang kaya dan fitur lainnya seperti pemformatan karakter dan paragraf. Yang ke-49 ada save file dialog, yaitu untuk menampilkan kotak dialog yang meminta pengguna memilih lokasi tertentu untuk menyimpan file. Yang ke-50 ada serial port, yaitu untuk merepresentasikan sumber daya serial port. Yang ke-51 ada service controller, yaitu untuk menyediakan kemampuan untuk berkomunikasi query. Saya ulangi, yaitu untuk menyediakan kemampuan untuk berkomunikasi, query, manipulasi, dan menghentikan layanan Windows Service. Yang ke-52 ada split container, yaitu untuk membagi area display dari kontainer menjadi dua panel yang bisa diatur ukurannya di mana Anda bisa menambahkan kontrol ke dalamnya. Yang ke-53 ada splitter, yaitu untuk membagi area display dari kontainer menjadi dua panel yang bisa diatur ulang ukurannya. Yang ke-54 ada status strip, yaitu untuk menampilkan informasi ke pengguna tentang objek yang sedang dilihat dan komponen-komponen objek atau operasi objek. Yang ke-55 ada tab control, yaitu untuk mengatur dan menampilkan kumpulan tab di mana tiap tab bisa memiliki kontrol dan komponen. Yang ke-56 ada table layout panel, yaitu untuk menangani layout dari komponen-komponen kemudian mengaturnya dalam format tabel secara otomatis. Yang ke-57 ada text box, yaitu untuk memungkinkan pengguna memasukkan teks yang bisa lebih dari satu baris dan menyediakan kemampuan pengeditan dan masking kata sandi. Yang ke-58 ada timer, yaitu untuk komponen yang mengeksekusi event pada interval-interval yang dapat ditentukan oleh pengguna. Yang ke-59 ada toolstrip, yaitu untuk komponen yang menyediakan toolbar dan elemen antarmuka lain yang dapat mendukung berbagai opsi tampilan. Selain itu bisa mendukung overflow dan pengaturan ulang saat program berjalan. Yang ke-60 ada toolstrip container, yaitu untuk menampilkan panel setiap sisi form yang bisa mengandung satu atau lebih komponen seperti toolstrip, menu strip, atau status strip. Yang ke-61 ada tooltip, yaitu untuk menampilkan informasi ketika pengguna menggerakkan pointer di atas kontrol tertentu. Yang ke-62 ada trackbar, yaitu untuk memungkinkan pengguna memilih antar kisaran nilai dengan cara menggerakkan penanda yang bilah tertentu. Yang ke-63 ada tree view, yaitu untuk menampilkan koleksi hierarki item-item yang memiliki label yang nantinya bisa diberi gambar. Yang ke-64 ada vscroll bar, yaitu untuk memungkinkan komponen induknya untuk menggulirkan isi di dalamnya secara vertikal.
Komponen ini tidak diperlukan jika komponen induknya sudah memiliki atribut auto scroll yang aktif. Yang terakhir yaitu web browser, yaitu untuk memungkinkan pengguna membuka halaman web dari dalam form. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.